Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok Viventra dan kelompok Salis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tuh bagaikan air mancur. Walaupun berhembur ke atas, pasti akan jatuh juga. Perkenalkan, nama saya Akira Aurelio Prelian dengan NIM 25000344041. Saya berasal dari kelompok Halis. Fun fact saya itu, ya saya emang fun orangnya, jadi nggak usah cari fun fact yang susah. Jadi ya memang fun gitu. Ya mungkin lanjut ke teman-teman yang lain kali ya. Halo, perkenalkan nama saya Pak Noval Ananta dengan NIM 25000344077 dari kelompok Salis. Fun fact dari saya tuh nggak suka makan bubur karena aneh aja rasanya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Billy Muismadani dengan NIM 25000341112. Di sini saya dari kelompok Viventra. Nah, fun fact dari saya itu saya sukanya maca. Nah, untuk kata-kata hari ini, tugas itu kayak mantan. Nah, didemin malah makin menjadi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diandra Tresna Setia dengan NIM 25000344018 dari kelompok Viventra. Fun fact tentang saya suka nonton anime. Untuk kata-kata hari ini, membandingkan dua hal yang buruk tidak akan membuat salah satunya menjadi lebih baik. Asik. Hai guys. Hai. Perkenalkan, nama aku Rizky Naila Syarahil dengan NIM 25000344003 dari kelompok Viventra. Aku punya fun fact, sukain hal. Halo guys. Hai. Perkenalkan, nama aku Alia Jahra dengan NIM 25000344072 dari kelompok Salis. Fun fact saya yaitu gak suka bawang goreng. Halo guys. Hai. Kenalin, nama aku Sofitri Lutfiasari, bisa dipanggil Via dengan NIM 25000344065. Aku dari kelompok Salis. Baiklah, fun fact tentang aku nggak suka alpukat. Bye bye. Halo guys. Hai. Kenalkan, aku Faida Nur Aziza dengan NIM 25000344031 dari kelompok Salis. Fun fact tentang aku itu, aku nggak suka susu full cream. Halo guys. Hai. Halo, perkenalkan aku Alia Khairunisa dengan NIM 25000344047 dari kelompok Viventra. Ini fun fact aku suka banget sama matcha. Asik. Halo guys. Hai. Kenalkan, nama aku Nancy Nadia Muhaimin dengan nomor NIM aku 25000344099. Aku berasal dari kelompok Viventra. Fun fact aku biasa nonton drama 2 kali speed. Halo guys. Hai. Perkenalkan, nama aku Zaskia Aurela Hadoyo dengan NIM 25000344059 dari kelompok Viventra. Fun fact tentang aku kebetulan cukup bandut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lesti. Jadi kita dari kelompok Viventra sama kelompok Salis. Lo ada yang tahu nggak sih diabetes mellitus itu apa? Jadi diabetes mellitus itu suatu penyakit kronis yang tidak menular yang terjadi ketika kadar gula darah kita tuh tinggi karena kurang menghasilkan insulin atau tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif. Nah, gejalanya itu yang pertama tuh ada 3, itu polifagy, poliurisi, dan uri. Nah, pertama poliuri dulu itu dia sering buang air kecil. Kemudian ada polifagy itu dia udah makan, jadi udah makan tapi nanti beberapa jam kemudian 2-3 jam tuh udah makan lagi. Itu polifagy itu dia sering haus. Selanjutnya itu biasanya ada bukannya tuh nggak sembuh, yang harusnya sembuh dalam waktu 1 minggu dia bisa sembuhnya dalam waktu 1 bulan. Itu ada kemungkinan diabetes akut. Yang terakhir dia mudah lelah, jadi kayak jalan sedikit udah capek, terus kayak aktivitas sedikit udah capek lagi gitu.
lanjut faktor-faktor diabetes begitu tuh ada yang pertama pola makan tinggi gula dan lemak, kayak misalnya kita sering minum manis kayak gitu, itu bisa jadi kita tuh bakalan kalau kita udah sering minum manis itu takutnya kita kena diabetes gitu. Terus juga kegemukan atau obesitas. Terus ada juga kurang olahraga. Terus juga ada genetik atau riwayat keluarga, misalnya ayah atau ibu kita juga pernah diabetes gitu, sisanya gitu. Jadi kita tuh kayak harus antisipasi lebih lagi gitu supaya nggak sama kayak kedua orang tua kita gitu. Terus ada risiko bagi usia lebih dari 40 tahun. Terus juga ada tekanan darah dan kolesterol tinggi. Kemudian ada pencegahannya. Nah, pencegahannya itu biasanya tuh kayak ya makan makanan yang sehat, terus makanan yang bergizi, seimbang. Terus abis itu kan tadi disampaikan kalau misalkan diabetes itu dia adalah ada gula darah tinggi. Nah, dia tuh kan dikurangin manisnya dikurangin. Terus kemudian bisa gagal jalan. Terus ada berhenti merokok, terus kemudian ada olahraga 30 menit sama nanti cek gula darah. Kemudian ada penanganannya juga, kayak sama aja kayak pencegahannya. Ini kayak penanganannya itu kayak udah terjadi lah ya. Nah itu ada sama atur pola makan, terus kurangin gula, kurangin lemak juga, kemudian ada perbanyak serat. Nah olahraga juga, kemudian minum obat sesuai dengan resep dokter. Kemudian ada cek gula darah rutin, terus ada jaga badan juga, sama kontrol kesehatan berkala. Nah, setelah kayak yang lengkap-lengkapnya ada yang masih belakangnya atau ada yang mau ditanyakan nggak? Izin Kak, mau bertanya, apa yang terjadi misalkan diabetes mellitus ini tidak segera diobati? Ditambah ada lagi nggak yang modalan yang ngulang? Kak Idit bertanya, bagaimana jangka panjangnya diabetes mellitus? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang bertanya Kak, apa yang jangka panjang dari Kita aja. diabetes mellitus terjadi pada usia berapa? Aku mau menjawab yang pertama tadi, yang terjadi adalah diabetes itu nggak diobatin. Nah, nanti itu gula darah itu kalau misalnya tetap tinggi, itu bisa merusak pembuluh darah. Dan gimana itu tuh apa masalahnya? Nanti kalau misalnya pembuluh darah sudah rusak itu bisa bikin banyak komplikasi. Terus nanti juga bisa terjadi tekanan darah. Melemah yang berakhir gagal ginjal dan itu cuci darah. Terus yang keempat ada kerusakan saraf. Maka itu misalnya rasa nyeri terbakar di kaki dan tidak merasakan kuat ketika kita diabetes. Terus karbohidrat diabetes, dimana nanti tuh kalau kecil itu bisa jadi kayak jadi basah terus. Terus ada serangan jantung dan stroke meningkat. Dimana nanti tuh kalau misalnya gula tinggi itu kan merusak pembuluh darah ya tadi, nanti itu bisa terjadi serangan jantung sampai stroke. Terus yang ketujuh ada gangguan pencernaan, misalnya mual, pilek, sama gastroparesis. Yang kedelapan ada gangguan pada pria wanita, misalnya erekti, penurunan libido, infeksi jantung pada wanita. Yang kesembilan ada tubuh cepat lelah dan berat badan akan menurun. Karena kalau misalnya badannya nggak banyak gula itu nanti tuh tubuhnya itu bakal nggak bisa membakar otot gitu, karena kan nggak ada genetik dari gulanya kan. Terus yang terakhir itu dapat menyebabkan bawel, karena bisa kalau misalnya disiarin gitu aja nanti setelah dosisnya atau diabetik keadaannya itu bisa bikin barang kita fatal, yaitu koma.
saya akan yang kedua jangka panjang diabetes. Jadi ada kerusakan tubuh darah besar. Nah, jantung bakal meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, terus stroke, sama penyakit pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada kerusakan pembuluh darah kecil. Nah, dia bisa menyebabkan segala gejala yang menurun. Kemudian penyakitnya itu bakal keluar melalui urin. Dan kemudian ada luka kronis dan risiko amputasi. Nah, kalau kita luka kecil ini kan tubuh, jadi itu kita udah infeksi. Risiko adanya amputasi. Kemudian ada risiko ginjal. Nah, itu biasanya merupakan saraf sama aliran darah. Nah, kemudian yang penting itu gangguan pencernaan. Itu biasanya disebabkan sama muntah, terus sembelit sama diare. Nah, kemudian ada penyakit gusi, itu dia nyambung mudah ke badan, kemudian goyang, kemudian infeksi mulutnya berkembang. Nah, ada penurunan imunitas juga. Juga penyakit yang sangat lebih lambat. Jadi penyakit sama seperti darah kita, karena meningkatkan kealgeman sama kardiovaskular. Nah, jadi jangka sama saraf, ada darah, sama menurunnya sebenarnya diabetes itu bisa terjadi di segala usia, tergantung pola hidup biasanya. Tapi usia yang biasanya sering angkat diabetes itu 40 tahunan ke atas, biasanya 40 tahun ke atas. Nah, itu karena disebabkan ada yang namanya degeneratif. Dan degeneratif kita kan insulin ini terus memproduksi nih selama kita hidup, dan semakin tua nih dia pankreasnya itu semakin capek dalam memproduksi insulin degeneratif tadi. Jadi dia lebih beresiko terkena diabetes karena gula yang kita makan masuk ke tubuh kita itu tidak bisa diolah dengan baik sama tubuh kita, karena insulinnya tadi itu udah capek. Karena kita mungkin di masa mudanya itu kebanyakan makan karena yang manis-manis, jadi dia harus terus terpompa di insulinnya buat mentalin lagi kita. Mungkin usia dari kita, mohon maaf bila ada kurang. Terima kasih sudah memanfaatkannya, sama perhatian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada jajan sedikit dan donat ya. Berapa lagi ya, Pak? Ya. Oh, makan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.